Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadi Ditra dari kelas 1 EGB dengan nomor NPM 0624 4041 2454. Di PowerPoint ini saya akan menjelaskan kegiatan saya pada hari ini. Dengan saya Ramadi Ditra dari kelas 1 EGB nomor NPM 0624 4041 2454 dengan mata kuliah menggambar teknik, dosen pengampu Pak Agus Manggala, sarjana teknik, magister teknik. Judul video tersebut menggambar PID. Tujuan mengajarkan cara menggunakan draw dan modify pada AutoCAD, mengajarkan cara membuat etiket, mengajarkan cara menggambar PID, dan menjelaskan proses yang terjadi dan bagian-bagian pada PID. Slide selanjutnya, pengertian PID adalah singkatan dari Piping and Instrumentation Diagram. Sederhananya, PID adalah seperti peta jalan yang sangat detail untuk sebuah pabrik atau fasilitas industri. Peta ini menunjukkan bagaimana semua pipa, peralatan, dan instrumen terhubung satu sama lain untuk menjalankan proses produksi. Gambar PID. Kali ini saya akan membuat gambar PID seperti gambar di dalam ini, dan slide selanjutnya saya akan memberitahu bagian-bagian PID. Bagian-bagian PID sangat banyak. Contohnya pipa dilambangkan dengan garis menunjukkan jalur aliran fluida. Katup, kedua katup mengontrol aliran fluida seperti katup bola, katup kupu-kupu, dan lain-lainnya. Untuk bagian yang ketiga yaitu pompa, memompa fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, kompresor, meningkatkan tekanan fluida. Dan kelima, peralatan proses, reaktor, heat exchanger, separator, dan lain-lain. Untuk yang keenam, instrumen atau mengukur variabel proses seperti tekanan, suhu, aliran, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu controller, mengatur variabel proses agar sesuai dengan state point yang diinginkan. Dan selanjutnya kita akan menuju ke AutoCAD. Sebelum memulai menggambar, saya hari ini akan menggambar gambar PID ini. Sedikit saya jelaskan, gambar yang saya buat ini ISA atau instrumen air supply. Ini adalah sumber udara bertekanan yang digunakan untuk mengoperasikan instrumen-instrumen di proses. Dan katup digunakan untuk mengontrol aliran fluida atau aliran udara. Dan yang ketiga, flow transmitter atau FT, alat ukur untuk mengukur laju aliran fluida, dalam hal ini udara. Dan untuk mixer, peralatan untuk mencampurkan berbagai aliran fluida. Dan untuk sample point yang ditandai dengan tanda S, titik pengambilan sampel untuk analisis. Dan untuk yang selanjutnya, reaktor R102, peralatan utama dalam proses kemungkinan besar tempat terjadinya reaksi kimia. Sedangkan from transfer pump atau P201 dan from transfer pump 500 P504 biasanya ini merupakan pompa transfer yang memasok udara ke sistem. Dan untuk VP garis 3 garis 341 dan VP garis 3 garis 3040 biasanya digunakan untuk merupakan katup kontrol yang mengatur aliran udara. Dan saya akan, seperti yang saya jelaskan di PowerPoint, saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada PID ini. Udara bertekanan dari pompa P201 dan P254 masuk ke sistem.
Sistem atau yang ini dan aliran udara diatur oleh katup kontrol VP3 3040 dan VP3 3041 dan laju aliran ini diukur oleh flow transmitter atau di sini tulis FT10 dan FT11. Udara kemudian dicampur dalam mixer sebelum dikirim ke titik sampel. Seperti yang saya tadi jelaskan, mixer itu digunakan untuk mencampur sebelum dikirim ke titik sampel. Untuk yang kelima, selanjutnya sampel point, tempat terjadinya sampel, dan untuk yang terakhir reaktor atau keperalatan lainnya sesuai dengan kebutuhan proses. Dan selanjutnya saya akan ini kita akan menggambar PID yang saya buat sebelumnya. Bentuknya seperti ini. Yang pertama, saya akan menggambar PID tersebut dengan menggunakan metode draw dan modify. Contohnya di mode draw ada line, polyline, circle, arc, reticle, center, dan hatch. Nah, untuk modify cukup banyak move yang digunakan untuk memindahkan objek, rotate atau mengubah arah objek, cut untuk memotong garis objek, eraser untuk memotong untuk menghapus objek, copy untuk menduplikat, mirror untuk melihat arah sebaliknya atau diputar horizontal, fillet untuk dipotong, explode, dan selanjutnya straight, skala, rectangular, array, offset. Dan untuk annotation ada teks, dimension, linear, leader, dan table. Untuk saat ini kita mungkin menggunakan annotation, tetapi tidak banyak, hanya digunakan bagian teksnya untuk menamai seperti contoh di bawah ini, menamai alat tersebut. Pertama kita membuat yang akan kita buat, saya akan membuatnya dengan garis ke bawah 20 cm, ke samping 5 cm, ke atas lagi 20 cm, dan ke kiri 5 cm. Pertama saya membuat bentuk segi 4, dan selanjutnya saya segi panjang atau selanjutnya saya menggunakan arc untuk membuat lengkungan. Di sini saya membuat 1,4, 1, karena ada garis yang mengganggu, kita potong saja menggunakan trim. Seperti yang dijelaskan di ada tulisannya. Dan untuk selanjutnya kita bagian bawah kita lengkungkan menggunakan arc lagi. Kita cari titik yang ingin kita arc, kita tarik ke bawah. Dan kita tulis lagi 1,1,4 maksudnya. Dan seperti biasa kita trim lagi. Dan karena ini tidak ada garis di sini, jadi kita hapus menggunakan alat pada modify yaitu trim. Bagian atas juga kita hapus. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan lain lagi, cari titik tengah, kita ketik lagi 1,5,
samping 1,5, 1,5 lagi. Kalau udah yang di atas, kita beralih yang di samping kiri. Kita cari garis titik tengah. Kita tulis lagi 1,5, 1,5 ke atas 1,5 ke bawah 3 karena kita menarik dari titik atas ini ke bawah jadi 3. Untuk langkah selanjutnya kita cari titik dengan sebelah kanan, kita tulis 0,25 dan kita cari lagi 0,25 untuk menentukan titik yang akan kita gunakan untuk membuat gambar selanjutnya. Ini titik awal yang kita buat, ini titik 0,5. Kita tarik 1,5 dan sebaliknya juga yang di atas 1,5 juga. Karena titik tengah tadi kita ambil, jadi kita tulis sini buat 3 yang akan kita gunakan untuk mempermudah kita dalam membuat gambar selanjutnya. Di sini saya menggunakan 2,5 atas, begitu pula sebaliknya, dan di sini 10, panjang 10, 5 cm dan 10. Untuk gambar garis di sini kita hapus. Kita bisa menghapus menggunakan eraser, dan seperti biasa kita menggunakan garis lengkung menggunakan metode arc. Kita paskan dengan garis yang kita buat. Mungkin kita tulis 2,6. Seperti biasa kita hapus menggunakan trim. Begitu pula yang di sebelah kanan, kita tarik titik yang ingin kita lakukan. Kita tarik, kita menggunakan 2,6. Kita hapus lagi garis yang lebih menggunakan trim. Angka awal sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita buat ISA atau instrumen air supply dan katup. Kita tentukan dulu berapa cm sudah kita buat. Itu 6,6. Kita ambil garis tengah, kita ketik 6,6. Untuk garis panah kita menggunakan metode manual. Seperti yang saya buat ini, kita menggunakan metode manual dengan garis ke atas 6,3 dengan sudut derajatnya 140.
dan 140. Koma 3 kan kita matikan ortu lebih dahulu untuk memudahkan gambar tentukan sudut derajatnya. Kali ini kita menggunakan sudut 30 derajat. Dan selanjutnya kita membuat katup ini atau yang bisa kita lihat yang berbentuk N di sini dengan tingginya 3 dan sudut miringnya 45 dengan 4,25. Koma 25 dengan sudut 45 derajat. Di sini 3, sorry, karena mungkin tidak rapi kita menggunakan orto dengan sudut dengan panjang 3 cm. Sudah sejajar ya. Selanjutnya kita ke arah atas. Kita membuat ISA tersebut. Kita tentukan garis titik tengah, tarik ke atas, panjang 20. Atau kalau ketinggian kita ubah menjadi 15. Ya, dengan tadi kita membuat menggunakan manual 0,5 1 karena ini segitiga cukup besar mungkin kita tambahkan 0,22 saja
Dan kita kembali ke ortonya, kita line, garis lagi dengan sudut mungkin 50 derajat atau 55 dengan ketinggian 0,82, 0,8 untuk 55, mungkin terlihat miring, kita hapus lagi, mungkin 0,84, 0,84, 55, sudah sejajar ya. Karena ini garis panahnya ada 3, karena sudah kita buat satu, mungkin kita menggunakan dari modify ini yaitu copy, sistem copy. Kali ini kita pilih dulu objek yang ingin kita copy. Kalau sudah dapat, kita copy menjadi 3 bagian. Dan seperti yang saya jelaskan, kita akan menggunakan modify. Kali ini kita menggunakan sistem rotate, memutar objek. Kita putar searah mungkin dengan tanda ke kanan. Untuk selanjutnya juga kita rotate ya ke arah berlawanan, ke arah kiri. Kita menggunakan modify lagi, kita move ke arah garis panah yang sebelumnya kita buat. Sampingnya kita move lagi, karena sudah terlihat. Selanjutnya kita membuat garis panah kecil. Menggunakan line, garis lagi, kita cari titik tengahnya. Kita lihat lagi 1,5. Mungkin panjang, terlalu panjang, kita ubah 0,5 jadi 1. Karena sudah saya jelaskan tadi cara membuat yang manual, mungkin di sini saya akan bakal copy untuk mempersingkat. Kita move yang sudah kita copy tadi, kita rotate ke arah yang berlawanan. Kita move lagi.
Kita ambil titik yang ada di belakang segitiga dan kita letakkan kepada garis supply yang kita buat tadi. Untuk selanjutnya kita tarik garis lagi sepanjang 20. Kita cari titik tengah. Ya, seperti yang jelaskan tadi, kita menggunakan copy lagi untuk mempersingkat dan mempermudah pengerjaan. Kita copy karena bentuknya sama, mungkin dari pengerjaannya cukup sama dan berbeda sedikit dari garis yang awalnya cuma berbanding 5, ini berbanding 10 jaraknya. Karena ini kita beda jaraknya, kita move aja bagian ini, kita geserkan dulu, dan garis ini kita tarik lagi menjadi 10 cm. Mungkin kita tambah 5 lagi karena kurang panjang. Oke, alatnya sebenarnya kita pindahkan, kemudian kita pindahkan lagi. Mungkin cara saya terbilang cukup gampang karena tinggal copy bagian yang sama. Tapi untuk pengerjaannya mungkin kalau dilakukan dengan memang cukup sulit, tetapi kalau kita sudah terbiasa mungkin tidak sulit lagi. Kita cari titik tengah yang kita buat, yaitu 10, kita tarik garis. Untuk membuat ini kita buat 3,5 dan karena di bagian ini ada lingkaran, cara membuat lingkaran cukup mudah, kita menggunakan circle, kita tarik, kita bentuk dengan diameter 2 saja. Seperti yang kita gunakan dari awal tadi, kita hapus garisnya untuk membuat ini lebih menarik. Selanjutnya kita tarik lagi garis mungkin 20 atau mungkin ke kejauhan, kita tarik jadi mungkin 15. Kita cari titik tengah yaitu 7,5. Kita buat seperti tadi 3,5 garis dan kita buat lingkaran menggunakan circle dengan diameter 2 saja biar terkesannya garis dan lingkaran itu setara, cukup. Kita hapus lagi menggunakan cut.
Udah cukup baik sejauh ini. Kita tarik ke atas. Mungkin 31. Karena ini kira kurang panjang, kita tambah kali malah mungkin 10. Karena kita membutuhkan garis tanda panah ini yang kita buat secara manual, mungkin kita copy lagi untuk mempermudah pembuatan PID karena banyak contoh yang sama. Kita luruskan, mungkin sekiranya sudah lurus. Karena kita membutuhkan dua, kita copy dua. Kita rotate, kita lihat mana yang objek yang kita ingin kita rotate, kita klik dan kita rotate ke arah atas. Sebelumnya ini kita hapus. Kita move, kita pilih objek yang ingin kita move, yaitu tanda panah yang mengarah ke atas. Kita enter dan kita ambil. Kita hapus kalau tertinggal. Kita buat secara manual saja. Oke, gambar pertama sudah kita buat. Selanjutnya, tiga step terakhir, atau mungkin 5 karena yang tulisannya atau teks yang belum kita buat. Kita lihat mixer ini kita 3 cm ke atas, 3 cm ke bawah, dan 9 ke samping. Kita di titik tengah kita tulis tadi 3 cm. Kalau kamu ingin garisnya lurus, menggunakan ortho ya. Ini seperti yang kita lihat tadi 9 cm dan 0 cm. Cukup mudah dalam menggambar mixer yaitu dengan menggambar persegi panjang. Kita tarik garis lagi. Maaf. Dengan jarak 10 dengan angle point 5. Jarak 5 cm. Kita garis cari titik tengahnya. Kita tulis 10 cm.
Kita garis lagi, kita ambil titik tengah 5 cm ke arah bawah mungkin 3,5. Pasti kalian bertanya cara membuat garis poligon ini seperti apa? Seperti pada bagian draw ada tulisan reticle, ada garis panah ke bawah. Kamu cari ada tulisan poligon dengan sudutnya sisinya mungkin 6, kita cari titiknya. Di sini kalian pilih yang atas untuk mempermudah. Di sini mungkin sebesar atau semaunya kalian untuk menentukannya sebesar apa. Mungkin bagi saya 1,8 atau 1,9 cukup. Kita cut lagi garis ini. Saya terakhir kita membuat reaktor R102. Kita ukur lagi garis ini ya ke sini 2,5 ke sini 5. Kita ukur menggunakan line lagi 2,5, 2,5, 5, 2,5 lagi. Maaf, 2, 2,5, 2,5, 2,5. Maaf, kesalahan teknis. Berarti seperti yang kalian lihat, ini garis-garis ini kalau membuatnya dengan manual mungkin terlalu sulit. Jadinya kita menggunakan di bagian draw lagi yaitu hatch. Kita pilih bagian NC31. Kita tentukan objeknya dan di sini kita ubah menjadi 0,1 karena kalau membuatnya dengan manual mungkin terlalu sulit. Seperti yang tadi kita gunakan, kita gunakan setengah lingkaran. Di sini kita menggunakan 1,4 saja. Kita hapus lagi menggunakan trim dan arc. Kita menggunakan 1,5, 1,4 maksudnya, maaf. Rasanya kita hapus lagi menggunakan trim. Oke, cukup mudah bukan? Maka terakhir atas terakhir kita menggunakan teks dalam penulisan, dalam pengetikan.
Kita tulis satu dulu di bawah sini. Kita tulis from from kita klik klik ke samping cara juga cukup. Mungkin ke bawah juga kita tarik, tidak ada banyak-banyak, secukupnya. Transfer from, tekan enter untuk tulisan di bawahnya. Dan selanjutnya P garis 201. Mungkin garisnya kita bawa ke tengah. Ya. Mungkin kita sekalian kita kecilin 13 juga cukup. Kita menggunakan move lagi. Kita letakkan ini karena menulis satu-satu mungkin terlalu lama. Kita menggunakan sistem copy lagi. Di sini satu, sama tekan waktunya. Di lingkaran satu, di sini satu, di sini satu, di lingkaran satu, di ESA yang juga satu, di mixer satu, di sampel satu, di reaktor satu. Cara mengubahnya tinggal kita klik, klik 2 kali, 5, kosong, 4. Jadi ini kita klik lagi, klik 3 kali. Ini kita ganti PP garis 3041. Maaf, 3 garis 3041. Cukup cukup mudah bukan? Karena sekian menabrak tulisan kita arahin, kita move lagi, kita letakkan di sini. Nah, untuk ini kita lagi, kita ketik FT enter 11. Jangan lupa kita kecilin width-nya. Kita move lagi yang dapat dimodify karena ini pembesaran. Mungkin skalanya kita kecilin. Kita klik sekali, klik kanan sekali, kita kecilin.
kita move, mungkin kita kecilin lagi ya, karena mungkin menabrak dengan garis lingkaran. Kalau kita kecilin, klik 3 kali, ISE, instrumen, air supply, garis kurung, tanda kurung, ISE-nya kita letakkan di tengah, spasi, kita move, mungkin, atau mungkin kita kecilin, lalu kita letakkan di tengah di atas. Mungkin yang VV ini kita kecilin juga, karena mungkin terlalu besar. Kita iris saja ini, hapus, kita copy lagi ini, kita letakkan di atas. Karena bentuknya sama dan namanya sama, mungkin ini kita iris juga, ini juga kita iris. Karena fungsi modify ini mempermudah dan membantu kita dalam menggambar menggunakan AutoCAD. Mungkin kita ubah angkanya 30. Kecilin karena tidak muat. Kita move lagi, kita letakkan di tempatnya sebaik-baiknya. Kita harus memanfaatkan shortcut dari modify karena itu membuat kita mengetahui lebih cepat dalam pembuatan gambar ide ini ya. Ini klik 3 kali, kita ganti namanya menjadi mixer. M garis 08. Kita letakkan di tengah-tengah
kotak tersebut. Mungkin kita samakan ya. Untuk ini jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Itu pada sampel ini kita cuma menulis huruf S. Kita move lagi, bikin hanya dari awal, pelajari modify untuk mempermudah kita dalam mengerjakan AutoCAD tersebut. Itu terapkan R garis 105. Kita letakkan, mungkin kita kecilkan. Kita move dan mixer juga sekarang kita kecilkan karena mungkin terlalu besar, mungkin seperti ini. Kita move, kita letakkan di tengah. Pada layout ada sedikit kita ubah, modify, kita menggunakan ISO full blade, A4, di WGC PDF kita menggunakan ISO full blade dengan ukuran 297 kali 210. Ini kita window, mungkin kita buat garis dan garis buat garis atau terlebih dahulu 297 ke bawahnya 210, terus dua sembilan tujuh ke kanan, 210 ke bawah, 297 ke kiri, 210 ke atas.
kita ubah di bagian float area, kita ubah ke window, kita tarik garisnya, kita letakkan di center the float. Ini kasusnya seperti ini, kita move, kita menggunakan hatch, karena garisnya itu sudah kita letakkan fix 10, 10 kan, 10 ke bawah, 10 ke kiri, 10 ke kanan, 10 ke atas. Kita hapus. Ini tutorial cara membuat etiket dan garis tepi. Mau etiket dengan atas 25, atas 80 ke kiri, ini modul 10 atas, kita dulu, belakang di sini 50 itu, atas 10, di sini saja, mungkin kita tarik lagi ke arah kanan 84, 40 ini, dan tarik lagi 30, 10, lagi garisnya, dari sini ke sini 35, 15 ke bawah, kanan 40, ke kanan, atas 15, sini 54, 15 lagi, lagi, 15, masalah mungkin, ya, oke. Oke, selesai kita buat di sini harus tiga dan yang misalnya mungkin 4,5, ya, 5, 3, mungkin 6,
10 berapa? 8 cm. 10 lagi, kita garis lagi, kita ambil titik tengah ini adalah lingkaran besar. Ini 20, titik tengah di lingkaran lagi 20. Kita garis lagi, oke kita cut terlebih dahulu. Kalau dari atas kita garis bawah, kita garis lagi, yaitu 5 lagi, 5, 9. Kita buat teks, teman-teman dapat coba. Skala, kita move, kita copy terlebih dahulu, mesin 1, mesin 1, mesin 1, 1, 1, 1, 1. Ini diubah menjadi satuan. JM, satuan JM, kalau melakukan 1 banding 1, tanggal 19, ditulis sendiri kan, Pak Agus Bangkala, SD, MT,
Sriwijaya. Kita move, kita letakkan di tengah-tengah. Oke, mungkin untuk ini ada kesalahan. Kita move ini ke atas. Move ini ke atas. Karena ada kesalahan. Oh, salah. Kita move ini kita di bawah. Dan ini harus kita ubah. Karena di sini ditulis kelas 1 G B. Ini deh. Satu. Nah, untuk yang di sini ditulis. Mungkin maaf untuk Bapak Agus, mungkin tulisan ini akan
saya berkecil. Karena mungkin oke, udah selesai. Akan saya rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Inilah gambarannya saya buat hari ini. Maaf jika ada kesalahan atau yang baik ucapan maupun perkataan. Mungkin video yang saya buat ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.